Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB mencapai ratusan miliar, bukan 1 miliar rupiah. Mahfud menyebut hal itu mengacu pada laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian jadi tersangka, bukan hanya terduga, hanya gratifikasi 1 miliar rupiah, kata Mahfud dalam konferensi pers Senin 19 September 2022. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau tidak wajar dari penyimpanan atau pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar, imbuhnya. Mahfud menyebut dalam laporan itu ratusan miliar uang terdeteksi dalam 12 hasil analisis yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam 12 hasil analisis yang disampaikan KPK, ucap dia. Sebelumnya, Gubernur Papua sekaligus kader Partai Demokrat Lukas NMB telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hal itu diungkapkan secara resmi oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Terkait dengan sprindik atau Lukas NMB itu gratifikasi atau suap, tentu gratifikasi atau suap itu bisa terkait dengan proses perizinan dan juga terkait proses pengadaan barang dan jasa. Paling banyak kalau di Papua itu terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, terutama pembangunan infrastruktur. Ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Rabu 14 September 2022. Lalu, dananya dari mana? Dari APBD, itu kan termasuk juga dana otsus. Dana otsus kan masuk juga ke dalam APBD, sambungnya. Terkait dengan kasus ini, Syarif Hasan selaku anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat menyatakan, Partai Demokrat akan menghargai proses hukum yang berjalan di KPK. Tidak ada penghapusan untuk yang 450. Tidak ada juga perubahan dari 450 ke 900. Presiden Joko Widodo membantah penghapusan daya listrik 450 volt ampere untuk masyarakat kurang mampu. Disebutkan oleh Presiden Jokowi, pemerintah hingga kini belum berencana untuk menghapus golongan listrik subsidi tersebut. Sebelumnya, PLN juga telah menyatakan bantahan soal penghapusan daya listrik 450 VA. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi seusai peresmian ruas tol di Kabupaten Bekasi, Selasa 20 September 2022. Presiden Jokowi menegaskan subsidi energi untuk pelanggan dengan daya 450 VA masih tetap sama. Terkait hal ini, Jokowi tidak ingin menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Tidak ada penghapusan untuk 450 VA dan tidak ada juga perubahan dari 450 VA ke 900 VA. Saya tidak pernah bicara seperti itu, kata Jokowi usai peresmian ruas tol di Kabupaten Bekasi Selasa 19 September 2022. Tidak ada perubahan dari 450 VA ke 900 VA, tidak ada. Jangan sampai yang di bawah resah karena soal itu, pungkasnya. Dilansir oleh Tribun News, rencana penghapusan golongan daya listrik 450 VA ini disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat panja pada Senin 12 September 2022.
Said mengatakan pihaknya sepakat dengan pemerintah untuk menghapus golongan daya listrik 450 VA dan menaikkannya menjadi 900 VA. Kita sepakat dengan pemerintah untuk 450 VA menjadi 900 VA dan 900 VA jadi 1.200 VA, ujar Said dalam rapat panja pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2023. Senin 12 September 2022. Menurut Said, golongan 450 VA sudah tidak relevan lagi. Adapun dari sisi peningkatan tersebut ditegaskannya, tidak perlu memakan biaya dari konsumen dengan golongan 450 VA yang ada. Sementara itu, PT PLN melalui pernyataan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasoyo, pada Sabtu 17 September 2022 juga telah membantah rencana perubahan daya listrik itu. Darmawan menegaskan PLN terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam mendapatkan listrik. PLN memastikan pelayanan kelistrikan di tanah air tetap andal dan optimal. Jadi kemarin saya langsung komunikasi dengan para bupati yang jalurnya atau wilayahnya itu dilewati tol atau sejenisnya lah. Jangan membakar. Menemukan kepulan asap yang mengganggu perjalanan, mobil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung menepi dari lintasan di Tol Bawen Unggaran, Kabupaten Semarang, Senin 19 September 2022. Ganjar langsung turun menuju pusat timbulan asap dan menggerakkan orang sekitar untuk memadamkan api dari bakaran rumput. Pasalnya, belum lama ini terjadi kecelakaan beruntun di Tol Pejagan Pemalang yang memakan 1 korban jiwa akibat kepulan asap yang menghalangi pandangan pengemudi. Ganjar mengingatkan warga setempat bila pembakaran sampah maupun sisa pertanian dari lahan dekat dengan jalan tol sangat membahayakan pengemudi. Pokoknya mulai saiki ampun dibakar. Pokoknya mulai sekarang jangan membakar, tutur Ganjar kepada warga yang dijumpai di lokasi pembakaran. Warga mengakui tidak mengetahui dampak fatal yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Ia meminta maaf kepada Ganjar. Ganjar pun berpesan agar warga tersebut menyampaikan ke teman-temannya yang bekerja di wilayah setempat agar pembakaran tidak terulang kembali. Bersama beberapa pegawai jasa marga dan sejumlah warga di lokasi, Ganjar mengarahkan pemadaman api tersebut dengan menyiram air dari ember. Tadi saya sudah komunikasi dengan teman bupati atau wali kota di mana daerahnya dilewati tol. Hentikan warga untuk tidak boleh membakar jerami atau sejenisnya, karena ini yang menjadi persoalan, ujarnya. Selain itu, Ganjar memerintahkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk turun dan bekerja sama dengan pengelola tol serta kepolisian. Hal itu untuk mengecek titik-titik potensi adanya pembakaran. Agar mengecek titik-titiknya di mana kalau perlu dalam kondisi hasil panen mulai selesai sekarang. Dan tanahnya mau diolah biasanya secara tradisional mereka membakar. Ini bisa dicek, tuturnya. Ganjar menyarankan pengawasan dilakukan secara detail menggunakan drone. Dengan begitu, lebih mudah memantau keberadaan titik api. Langkah selanjutnya tinggal mendatangi lokasi dan memperbanyak edukasi, sehingga tidak perlu ada korban jiwa akibat kejadian serupa.
merespon Gubernur Papua Lukas NMB yang mengklaim dirinya dikriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyidikan KPK murni penegakan hukum tanpa kepentingan lain. Kami tegaskan penyidikan yang sedang dilakukan KPK ini murni penegakan hukum. Tidak ada kepentingan lain, kata Ali Fikri Selasa 20 September 2022. Nantinya KPK akan memanggil Lukas NMB untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi, yakni aliran dana yang dilakukan Gubernur Papua tersebut. Oleh karena itu, Ali menyebut tersangka diharapkan kooperatif untuk memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Sehingga kami berharap para pihak yang dipanggil oleh KPK, baik itu sebagai saksi maupun tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK dan dapat menyampaikan apa yang diketahuinya di hadapan tim penyidik KPK, ujarnya. Menurut Ali, proses penyidikan yang dilakukan KPK sudah memenuhi ketentuan hukum, sehingga hak-hak tersangka pun dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan hukum. Yang baik adalah ada kompetisi antara Tanjung Priok dan Patimban, dan itu yang menyebabkan pelayanan akan jauh lebih baik. Tol Serpong Balaraja sepanjang 5,1 km diresmikan. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Serpong Balaraja seksi 1 sepanjang 5,1 km yang merupakan bagian dari JOR Jakarta Outer Ring Road. Untuk tol Serpong Balaraja seksi 1 ini adalah bagian dari JOR Jakarta Outer Ring Road yang akan dibangun 3 tahap. Ini awal sehingga nanti JOR kedua, JOR ketiga selesai dari barat ke timur. Dari timur ke barat tidak usah melalui tengah Jakarta, kata Jokowi Selasa 20 September 2022. Pembangunan ini yang akan mengurangi kemacetan yang ada di DKI Jakarta, imbuhnya. Selain meresmikan tol Serpong Balaraja, Jokowi juga meresmikan jalan tol Cibitung Cilincing, yang juga bagian dari JOR 2. Proyek JOR 2 ini diharapkan rampung 100% di akhir 2023. Untuk tol Cibitung Cilincing sepanjang 27,2 km ini merupakan jalan yang nanti bisa mempercepat mobilitas barang, utamanya barang-barang yang berasal dari kawasan industri di Bekasi bagian utara dan juga dari kawasan logistik yang ada di Karawang, sehingga sangat cepat dengan jalan tol Cibitung Cilincing. Diantarkan kepada pelabuhan yang ada di Jakarta wilayah utara, jelasnya. Jokowi menambahkan dengan JOR itu mobilitas barang akan semakin cepat dan mampu memperkuat daya saing produk-produk Indonesia yang akan diekspor. Saya menyambut teman-teman dari berbagai ormas yang mengajak silaturahmi. Saya sendiri tidak mengira jumlahnya sebanyak ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan sejumlah perwakilan organisasi masyarakat atau ormas di rumah dinasnya Selasa 20 September 2022 sore. Anies menyebut pertemuan ini sebagai silaturahmi menjelang berakhir masa jabatannya. Anies akan melepas jabatannya pada 16 Oktober 2022 mendatang. Mereka ingin silaturahmi menjelang akhir masa tugas dan rencana yang sudah dibuat beberapa minggu. Akhirnya sore hari ini bisa terselenggara, kata Anies usai pertemuan.
Dalam pertemuan itu, Anies mengaku berbincang santai dengan perwakilan ormas yang hadir. Ia menyampaikan terima kasih kepada ormas karena telah membantu program Pemprov DKI selama ini. Kita terus akan bersama-sama dan kita lihat 1 bulan ke depan untuk tuntas se-Jakarta. Sesudah itu, saya sebagai warga Jakarta akan menjaga silaturahmi dengan pimpinan ormas, seperti sekarang ini, katanya. Sementara itu, salah satu perwakilan ormas Saiful Jihad mengatakan pertemuan tersebut diinisiasi oleh perwakilan ormas. Ia menyebut pertemuan telah digagas sejak beberapa bulan lalu, namun baru terlaksana hari ini. Total ada 68 ormas yang hadir pada pertemuan tersebut. Berdasarkan daftar hadir yang dilihat, beberapa ormas yang diundang dalam pertemuan itu adalah Aisyah, Muslimat NU, Pejabat, BJI, Majelis Betawi, Brigade Pitung, Bang Japar, Kahmi Jaya, hingga Pemuda Pancasila. Saiful mengatakan para perwakilan ormas pun mendoakan masa kepemimpinan Anies berakhir dengan baik. Mendoakan Pak Anies untuk menghadiri gubernur secara baik. Kalau bahasa Islamnya husnul khotimah, jadi Pak Anies berakhir secara husnul khotimah, katanya.